Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini Sapitri dengan nomor induk mahasiswa B1B121103. Di video ini saya akan menjelaskan materi mengenai pajak kota, di mana digunakan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Sistem Perpajakan yang diampu oleh Bapak Alfa Beriansa beserta Bapak Nadiem Makarim. Mohon maaf Bapak Naparin Karim. Langsung saja yang pertama, kita masuki kepada materi pertama yaitu mengenai pajak kota. Apa itu pajak kota? Pajak kota adalah jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah kota atau pemerintah lokal kepada penduduk atau entitas bisnis yang beroperasi di wilayah kota tersebut. Pajak ini dikenakan oleh pemerintah daerah atau kota untuk mendanai berbagai program dan layanan yang disediakan oleh pemerintah setempat. Adapun fungsi dari pajak kota ini adalah digunakan untuk mendanai berbagai program dan layanan yang disediakan oleh pemerintah kota seperti pemeliharaan jalan, sistem air minum dan sanitasi, pemadam kebakaran, polisi, pendidikan lokal, berbagai layanan publik, dan untuk memenuhi kebutuhan anggaran mereka dalam memberikan layanan dan infrastruktur lokal kepada penduduk dan pengusaha di wilayah tersebut. Pajak kota ini biasanya digunakan oleh pemerintah untuk memenuhi anggaran mereka dalam memberikan layanan dan infrastruktur lokal kepada penduduk dan pengusaha di wilayahnya. Setiap kota dapat memiliki peraturan dan tarif pajak yang berbeda-beda, sehingga penting untuk memahami aturan dan regulasi pajak kota di wilayah yang bersangkutan jika Anda adalah penduduk atau bisnis di sana. Kemudian, langsung kita masuki materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis dari pajak kota. Pajak kota ini memiliki 10 jenis, yang mana yang pertama adalah pajak properti. Pajak properti ini dikenakan pada pemilik properti seperti rumah, tanah, atau bangunan komersial. Besarnya biasanya didasarkan pada nilai properti tersebut. Kemudian yang kedua ada pajak penjualan atau sales tax, yaitu pajak yang dikenakan pada pembelian barang dan jasa di dalam kota atau daerah tersebut. Besarnya bisa bervariasi tergantung pada jenis barang ataupun jasa tersebut. Kemudian yang ketiga ada pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor ini dikenakan pada pemilik kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, dan truk. Biasanya dapat berdasarkan nilai kendaraan atau jenis mesinnya. Kemudian yang keempat ada pajak hiburan. Pajak hiburan ini dikenakan pada berbagai jenis hiburan seperti tiket bioskop, konser, ataupun pertunjukan teater. Kemudian yang kelima ada pajak perhotelan. Pajak perhotelan ini dikenakan pada penginapan di hotel, motel, ataupun penginapan lainnya. Pajak ini sering disebut sebagai room tax. Kemudian yang keenam ada pajak lisensi usaha. Pajak lisensi usaha ini, pemerintah kota dapat mengenakan pajak ini kepada bisnis yang beroperasi di wilayah mereka. Besarannya dapat bervariasi berdasarkan jenis bisnis dan pendapatan mereka. Kemudian yang ketujuh ada pajak restoran, di mana pajak restoran ini dikenakan pada penjualan makanan dan minuman yang disajikan di restoran atau tempat makan yang serupa. Atau bisa disebut dengan tempat makan yang memberikan pelayanan yang nyaman. Kemudian yang kedelapan ada pajak air dan limbah. Beberapa kota mengenakan pajak ini pada pemakaian air dan pengolahan limbah. Kemudian yang kesembilan ada pajak peralatan komunikasi. Pajak ini dikenakan pada layanan telekomunikasi seperti telepon seluler dan layanan internet. Kemudian yang ke-10, yang terakhir ada pajak parkir.
Pada pajak parkir ini, beberapa kota mengenakan pajak pada penggunaan tempat parkir di area tertentu. Baik, ada itu tadi materi mengenai jenis pajak, ada 10 jenis pajak, yaitu pajak properti, pajak penjualan atau sales tax, kemudian ada pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, pajak perhotelan, pajak lisensi usaha, pajak restoran, pajak air dan limbah, pajak peralatan komunikasi, serta pajak parkir. Kemudian materi selanjutnya adalah cara pemungutan pajak kota. Cara pemungutan pajak kota dapat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, tetapi beberapa langkah umum yang terlibat dalam proses meliputi ada mengidentifikasikan objek, penentuan tarif pajak, pendaftaran pajak, pengiriman pemberitahuan pajak, kemudian pembayaran pajak, kemudian ada pelaporan dan pemantauan keuangan, serta yang ketujuh, pengawasan dan audit. Yang pertama ada pengidentifikasian objek. Apa itu pengidentifikasian objek? Pajak, pemerintah kota mengidentifikasi objek atau subjek pajak dikenakan pada objek pajak. Tarif ini dapat berbeda-beda tergantung pada jenis pajak dan peraturan pajak setempat. Kemudian yang kedua, ada penentuan tarif pajak. Penentuan tarif pajak, pemerintah kota menentukan besaran tarif pajak atau persentase yang akan dikenakan pada objek pajak. Tarif ini dapat berbeda-beda tergantung pada jenis pajak dan peraturan pajak setempat. Kemudian yang ketiga ada pendaftaran pajak. Di pendaftaran pajak, warga bisnis ataupun entitas lain yang wajib membayar pajak harus mendaftarkan diri mereka dengan otoritas pajak setempat. Pendaftaran ini mencakup pengisian formulir dan penyediaan informasi yang diperlukan. Kemudian masuki ke selanjutnya yaitu pengiriman pemberitahuan pajak. Otoritas pajak kota mengirimkan pemberitahuan pajak kepada pembayar pajak. Pemberitahuan berisi rincian jumlah pajak yang harus dibayar, tanggal jatuh tempo pembayaran, dan informasi lain yang relevan. Kemudian yang kelima, pada pembayaran pajak, pembayaran pajak harus membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam pemberitahuan pajak. Ini bisa dilakukan melalui berbagai cara seperti transfer bank, pembayaran online, cek, atau metode lainnya yang diterima oleh pemerintah kota. Kemudian yang keenam ada pelaporan dan pemantauan keuangan. Pemerintah kota menjalankan sistem pelaporan dan pemantauan keuangan yang ketat untuk memastikan bahwa pajak yang dikumpulkan digunakan secara efisien dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Kemudian yang terakhir ada pengawasan dan audit. Otoritas pajak kota dapat melakukan audit terhadap pembayaran pajak untuk memastikan kepatuhan pajak. Ini dapat mencakup pemeriksaan dokumen, keuangan, dan catatan pajak. Baik, tadi ada penjelasan mengenai cara pemungutan pajak kota. Ada 7 tahapan dalam cara pembayaran pajak. Baik, selanjutnya adalah contoh dan jumlah pajak kota. Yang pertama ada pajak hotel. Tarif pajak hotel dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel pada masa pajak adalah 1 bulan. Pajak hotel merupakan dana atau iuran yang dipungut atas penyediaan dan penginapan yang disediakan sebuah badan usaha Kemudian yang kedua ada pajak restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang ada diberikan sebuah restoran yang dinikmati.
Kemudian yang ketiga ada pajak hiburan. Kisaran tarif untuk pajak hiburan ini adalah 0% sampai 35%, tergantung dari jenis hiburan yang dinikmati. Kemudian yang keempat ada pajak reklame. Tarif untuk pajak reklame ini sebesar 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan. Kemudian yang kelima ada pajak penerangan jalan. Tarif pajak penerangan jalan ini ditetapkan sebesar 1,5%. Kemudian yang keenam ada pajak mineral bukan logam dan batuan. Tarif untuk pajak ini sebesar 25%, tarif untuk batuan sebesar 20%. Kemudian yang ketujuh ada tarif parkir, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha atau penitipan kendaraan, tarif pajak yang dikenakan sebesar 20%. Kemudian yang kedelapan, ada pajak air tanah, adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersial. Adapun besaran tarif pajak air tanah sebesar 20%. Baik, itu tadi contoh-contoh dari pajak kota dan berapa persen yang harus dibayarkan. Tadi dari pertama, pajak hotel sebesar 10%, pajak restoran 10%, pajak hiburan 0% sampai 35%, pajak reklame sebesar 25%, kemudian ada pajak penerangan jalan sebesar 1,5%, pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 25% untuk logam dan 20% untuk batuan, serta ada tarif parkir sebesar 20%, pajak air tanah sebesar 20%, kemudian pajak sarang burung walet sebesar 10%, pajak perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sebesar 5%, serta pajak bumi dan bangunan kota pedesaan sebesar 0,5% dan 25%. Pajak bumi dan bangunan ini dasar perhitungan PBB adalah perkalian tarif 0,5% dengan nilai jual kena pajak NJKP yang diperoleh dari 20% NJOP atau nilai jual objek pajak. Kemudian, dari materi yang disampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa pajak kota memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keuangan daerah dan mengatur ekonomi kota. Pajak ini tidak hanya menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah kota, tetapi juga merupakan alat pengendali konsumsi, insentif investasi, dan alat untuk mengendalikan pertumbuhan kota. Implikasi pajak kota mencakup peningkatan pendapatan bagi pemerintah daerah, kemudian peningkatan kualitas layanan publik, dan dampak pada investasi dan pertumbuhan ekonomi, serta dampak sosial terutama pada kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan semoga presentasi ini memberikan manfaat terutama bagi diri saya sendiri dan bagi teman-teman yang menonton video ini. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.